Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Samsudina dengan NIM 245010101111112. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tanggapan saya terhadap munculnya amandemen UUD 1945 kembali. Perlu kita ketahui, wacana tersebut disampaikan pada tahun 2019 yang pada saat itu di seluruh dunia, terutama Indonesia, sedang terdampak pandemi COVID-19. Masyarakat lagi gencar-gencar isolasi diri di rumah agar tidak menyebarkan virus. Kemudian rumah sakit dimanapun penuh dengan pasien-pasien COVID-19 dan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Tetapi pejabat-pejabat negara mengumumkan wacana tersebut, padahal saat itu Indonesia masih tengah fokus terhadap pandemi COVID-19. Pejabat negara seperti mengambil momen atau celah yang tepat untuk mengumumkan wacana tersebut dikarenakan fokus publik terhadap pandemi. Ini membuktikan bahwa moral dan karakter sudah mulai luntur dan lebih mementingkan urusan pribadi daripada urusan bersama. Dalam wacana amandemen tersebut yang dicanangkan atau yang ingin dimunculkan kembali yaitu GBHN. GBHN adalah garis besar haluan negara. GBHN ini dibuat dari keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu MPR yang harus dijalankan oleh Presiden selama 5 tahun. Dengan ini membuktikan bahwa MPR ingin mengembalikan dirinya sebagai lembaga tertinggi dalam pemerintahan yang akan membuat Presiden tunduk terhadap MPR. Padahal GBHN ini sudah dihapus pada amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002. Menurut saya, pejabat-pejabat yang ingin dan mendukung tentang wacana amandemen merupakan bukti bahwa pejabat atau masyarakat Indonesia pada saat ini sudah mulai runtuhnya identitas Indonesia yang luhur budinya, yang nasionalisme dan mementingkan kepentingan bersama sekarang sudah luntur. Pada saat ini orang-orang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, egois, apatis, dan tidak memperdulikan kepentingan rakyat, padahal rakyat pada posisi tertinggi di pemerintahan dan semua juga harus untuk rakyat dan digunakan untuk dan dikembalikan juga untuk rakyat. Pada ini saya akan menyampaikan beberapa poin-poin kontra saya terhadap wacana amandemen UUD tahun 1945. Yang pertama, stabilitas konstitusi. UUD 1945 sudah memberikan kerangka dasar yang stabil bagi jalannya pemerintahan. Apabila terlalu sering mengubah konstitusi, bisa mengurangi legitimasi dan kestabilan sistem politik serta memicu ketidakpastian hukum. Seperti pada sekarang sudah mulai merubah peraturan-peraturan dan undang-undang. Kemudian yang kedua, potensi penyalahgunaan. Dikhawatirkan bahwa upaya amandemen dapat dimanfaatkan oleh elit politik untuk kepentingan pribadi atau golongan. Misalnya, perubahan masa tertentu bisa memberi peluang bagi pejabat untuk memperpanjang masa jabatan atau memusatkan kekuasaan. Wacana amandemen ingin mengubah hal-hal kecil dan menambahkan. Nanti setelah lama akan mulai menginjakkan dan merubah pasal-pasal yang krusial. Kemudian yang ketiga, memicu konflik politik. Amandemen UUD bisa memperbesar potensi konflik di antara berbagai kekuatan politik.
perdebatan mengenai pasal-pasal tertentu yang seringkali menimbulkan perpecahan, baik di kalangan partai politik maupun di masyarakat luas. Kemudian kerumitan proses. Proses amandemen UUD 1945 membutuhkan kesepakatan yang sangat tinggi di antara lembaga-lembaga negara. Ini bisa menjadi proses yang panjang dan rumit sehingga mengalihkan perhatian dari agenda pemerintahan yang lebih mendesak. Yang kelima, mengganggu sistem pemerintahan. Amandemen yang tidak tepat bisa merusak mekanisme checks dan balance dalam sistem pemerintahan, memperlemah lembaga pengawasan, atau bahkan menimbulkan kebingungan dan implementasi kebijakan. Sekian dari penjelasan dari tanggapan saya tentang wacana amandemen UUD 1945. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.